Baik, saya akan menjelaskan tahap kegiatan dalam konseling kelompok. Tahap kegiatan dalam konseling kelompok merupakan sebuah proses penggalian permasalahan yang mendalam yang harus dilakukan oleh konselor sebagai guru BK kepada konseli agar permasalahannya dapat terlihat dan konseli dapat terbuka akan permasalahan yang dialaminya. Pada tahap kegiatan, konseli menjelaskan masalah pribadinya yang hendak dikemukakan oleh anggota kelompok. Konselor harus memperhatikan beberapa karakteristik dalam konseling kelompok. Konselor harus memilih pemimpin kelompok agar pemimpin kelompok tersebut dapat mengatur anggota-anggota kelompoknya. Dalam konseling kelompok itu jumlah anggotanya minimal 4-12 orang dan konselor dapat membedakan yang mana kelompok terbuka dan kelompok tertutup. Serta konselor harus meminta persetujuan atau kesepakatan kepada seluruh anggota kelompok dalam waktu pelaksanaan kegiatan konseling kelompok berlangsung di kelas. Di dalam konseling kelompok, konselor harus dapat memahami dan menjelaskan kepada konseli sebelum melakukan kegiatan konseling kelompok di sekolah. Adapun asas-asas yang harus dipahami oleh seluruh anggota kelompok, yang pertama, asas kerahasiaan, yang kedua, asas kesukarelaan, yang ketiga, asas keterbukaan, yang keempat, asas kegiatan, yang kelima, asas kenormatifan, dan yang keenam, asas kekinian. Konselor dan anggota kelompok harus memahami dan menerapkan asas-asas tersebut agar dalam kegiatan konseling kelompok dapat berjalan secara lancar dan berjalan secara aman. Dan konseli juga dapat lebih terbuka atas masalah yang dialaminya karena terdapat asas-asas dalam konseling kelompok. Adapun langkah-langkah pada tahap kegiatan konseling kelompok yang harus diperhatikan oleh konselor dan konseli sebagai anggota kelompok dan sebagai guru BK adalah sebagai berikut. Yang pertama, konselor mempersilahkan anggota kelompok atau konseli untuk mengemukakan masalah pribadinya masing-masing secara bergantian agar konseli dan konselor dapat mengetahui apa masalah yang dialami oleh seluruh anggota kelompok yang dialaminya. Yang kedua, memilih dan menetapkan masalah yang akan dibahas terlebih dahulu. Konselor dan konseli memiliki kesepakatan untuk menetapkan masalah siapa yang ingin dibahas terlebih dahulu. Yang ketiga, membahas masalah terpilih secara tuntas. Ketika konselor dan konseli telah menetapkan masalah yang akan dibahasnya, lalu seluruh anggota kelompok harus membahas masalah tersebut secara tuntas agar tidak ada lagi masalah yang diderita oleh anggota kelompok lainnya. Yang keempat, selingan. Konselor melakukan selingan yang berupa sesi tanya jawab, refleksi perasaan, dan konselor melakukan teknik konseling sesuai dengan masalah yang dialami oleh konseli. Selingan di sini dapat berfungsi untuk agar pada pembicaraan konseling kelompok itu tidak monoton. Yang kelima, menegaskan komitmen anggota yang masalahnya telah dibahas, apa yang akan dilakukan berkenaan dengan adanya pembahasan demi terentasnya masalah atau demi terselesaikannya masalah. Dalam hal ini, setelah konselor dan konseli membahas tuntas tentang masalah yang dialami oleh anggota kelompok lainnya, setiap anggota kelompok harus menegaskan komitmennya dalam pembahasan tuntas masalahnya, agar tidak lagi merasa bimbang atas masalah yang dialaminya, agar masalahnya itu dapat terselesaikan dalam satu sesi konseling kelompok saja, dan tidak ada lagi sesi-sesi lainnya. Di dalam menegaskan komitmen seluruh anggota kelompok tentang masalah yang akan dibahas, konseli diminta aktif dalam memaparkan dalam penyelesaian masalah yang dialaminya, dan konselor juga memakai teknik yang sesuai dengan yang dialami oleh konseli. Yuk kita simak contoh dalam kegiatan konseling kelompok. Kita akan menyampaikan permasalahannya, dimulai dari Basri, nanti urut sampai ke belakang gitu ya. Siap. Jadi aku tuh punya masalah. Ini tentang swing gitu loh. Kalau aku tuh kadang mau ngerjain sesuatu tuh ngebut banget gitu. Mau ngerjain Terus Mas Hendy. Kalau saya juga sama sih Bu, punya mood swing tapi lebih ke kayak gairah makan. Jadi kalau misalnya, jadi saya tuh kadang makan sehari tuh sekali. Iya, sekarang kan Mbak Sasa. Kalau aku lebih ke waktu aja sih Bu. Kalau aku tuh nggak mau kalau misalnya waktunya tuh berdasarkan tempat yang bisa di acara itu udah telat setengah jam, yang biasanya jam 8 terus kayak sampai setengah jam saya 50 menit lebih dari 1 jam tuh udah nggak mau tutup acara ini gitu. Sekarang lanjut ke Mbak Tami. Kayak permasalahan yang saya begini juga sama sih sama temen yang lain. Iya. Kamu juga, cuman dari masalah saya ini kadang saya punya temen nih, chat saya udah memberikan feedback yang baik, respon yang baik, cuman dari mereka itu kadang kurang feedback itu kurang selesai, jadi saya itu moodnya itu jadi kurang gitu. Oke, semua udah menyampaikan permasalahannya, tapi hari ini kita akan pilih salah satu saja. Kira-kira mau permasalahan siapa nih yang mau diangkat lebih dahulu? Punya Mbak Sri dulu mungkin. Mbak Sri setuju? Setuju. Ya, biar nanti kita Mbak Sri bisa tolong dijelaskan kembali permasalahannya seperti apa? Iya, jadi kan tadi tentang mood swings gitu ya, cuma aku tuh nggak tahu masalahnya tuh penyebabnya tuh apa gitu, jadi kok aku tiba-tiba nggak mood ya, kok tiba-tiba aku kayak gini nggak mood ya, tapi aku nggak tahu masalahnya tuh apa gitu. Biasanya tuh kalau mood tuh pagi itu bangun tidur tiba-tiba lihat HP nggak mood, terus kalau mau tidur juga nggak mood, kalau mau makan juga nggak mood gitu. Itu
gitu. Iya. Kalau boleh Ibu tahu, kira-kira nih kalau terjadi perubahan mood itu terjadinya setelah apa? Maksudnya Mbak Asri itu moody setelah melakukan kegiatan apa gitu? Kalau itu kan tadi biasanya tuh seringnya tuh kalau pagi, siang sama sore itu waktu jam makan sih. Kalau pagi tuh mau sarapan kok nggak tiba-tiba lihat meja nggak ada makanan itu nggak mood banget. Itu yang bikin kayak males mau ngapain juga males kalau belum makan. Teman-teman, ada yang mau memberikan tanggapan dari permasalahan Mbak Asri? Mungkin saya Iya, silakan. sebelumnya waktu kerja masalahnya nih Mbak Asri kan di rumah nih ada sama ibu, ada dia atau sama siapa aja di rumah? Sama keluarga, ya sama mama, papa, adik juga. Berarti kalau nggak dia masakin gitu ya, itu bikin nggak mood gitu. Iya. Oh. Kalau boleh Ibu tahu kegiatan Mbak Asri sehari-hari ini ngapain aja ya? Aku tuh kuliah, selain kuliah tuh aku juga part time gitu loh. Aku tuh part time biasanya kalau shift pagi tuh dari jam 7 malah dari jam 7 sampai jam 5. Kalau aku shift siang atau shift malam itu dari jam 1 sampai jam 10 malam itu kan lama banget gitu ya. Kalau pagi-pagi kan aku buru-buru tuh mau kerja kuliah itu kan jam 7 aku sudah stay di toko. Itu gak ada makan itu bikin nggak mood. Kalau pulang jam 10 malam kalau mau masak itu kan udah capek banget gitu. Kadang juga nggak mandi dan Kalau dari teman-teman sendiri ada tanggapan lagi nggak nih? saya Bu, Iya, silakan. buat Mbak Asri ini ya, katanya moodnya kurang ya. Mungkin bisa refreshing gitu Mbak untuk menghilangkan penatnya, untuk moodnya itu lebih meningkat lagi gitu. Ya. Bisa cari suasana yang Mbak Asri sukai gitu. Jadi kan Mbak Asri punya suasana yang baru, Iya. tidak tertekan dan moodnya nanti bisa kembali semua. Kalau istilahnya di zaman sekarang itu healing gitu ya? Ya, bisa healing. Iya, self healing. Jadi Mbak Asri bisa self healing sendiri atau bareng teman, atau me time gitu lah ya. Kalau dari teman-teman ada tanggapan lagi nggak atau saran dari untuk Mbak Asri? Silakan. Mungkin kalau dari saya buat Mbak Asri, mungkin Mbak Asri kalau memulai sesuatu atau misalnya menyelesaikan sesuatu, memberikan self reward buat diri sendiri kan. Self reward itu bukan hanya buat apa namanya memberikan motivasi ya, tapi membangkitkan semangat biar moodnya itu gak ganti-ganti, biar moodnya itu stabil. Biasanya kalau perempuan suka hal-hal yang gemesin atau lucu gitu kan, juga bagus kan. Kalau misalnya punya barang-barang yang bagus di kamar, itu juga bisa nambah mood ketika melaksanakan itu, namanya ngerjain tugas di kamar itu sih. Ya. Kalau dari Ibu sendiri, Ibu setuju dengan pendapatnya Mbak Tani sama Mas Hendrik. Jadi Mbak Asri ini perlu healing gitu ya, refreshing, nenangin diri, me time, sekali-kali jalan-jalan gitu lihat pemandangan atau melakukan hal-hal yang Mbak Asri suka. Kemudian juga bisa self reward. Jadi pencapaian apa yang telah Mbak Asri raih itu Mbak Asri menghargai diri sendiri, entah itu dengan jajan atau belanja gitu ya Mbak Asri ya. Terus sama kalau dari Ibu sendiri Mbak Asri mulai lebih bisa manajemen waktu aja sih. Oke. Kalau boleh Ibu tahu gimana nih Mbak Asri? Ada tanggapan? Kalau aku sendiri sih setuju sama pendapatnya Mbak Tami sama Mas Hendrik gitu. Jadi aku butuh self healing aja sama reward. Oke. Nah, sekarang Ibu pengen tahu pengalaman apa yang Mbak Asri dapatkan setelah mengikuti sesi konseling kelompok ini. Jadi aku tahu tuh kalau aku tuh butuh healing sama self reward aja gitu. Jadi mungkin itu bisa jadi solusi buat Iya. konseling aku.